5 tambah 1, 6 atau 7 ya? Tuh, nggak fokus ini, lapar. Aduh, mana tadi sempat beli jajan ya tadi ya? Mana ya jajannya? Oh ini. Aduh, beruntung banget ini. Mau belajar nggak bisa fokus gara-gara nggak makan. Mau makan dulu ah. Aduh, ini tapi aku udah beli 1 minggu yang lalu ini. Nanti gimana ya? Masih bisa nggak ya? Tapi aku udah lapar banget sih. Ya udah deh, tak makan aja. Daripada nanti aku nggak bisa fokus, besok kan mau ujian ya, ujian matematika. Aku udah bosen banget ini. Udah, tak makan dulu aja deh. Aduh, mau makan nih. Ya, halo adik-adik semuanya. Ya, kali ini saya, Miftahur Rahman dari SD Great Digital School, akan menyampaikan tentang bagaimana membeli makanan yang sehat. Tadi di awal, kita sudah melihat ya, ada seorang anak yang mau ujian, kemudian merasa lapar. Dan ternyata jajan yang dibeli itu sudah 1 minggu. Nah, itu kira-kira masih baik atau tidak ya? Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana untuk mengenali makanan yang sehat atau tidak. Nah, penasaran kan? Ini pasti sangat berguna sekali ya, agar nanti kita tidak sakit perut. Atau mungkin ini jajanannya bergizi tidak ya? Nah, yuk kita akan belajar untuk cara membeli makanan yang sehat. Ya, ketika kita membeli makanan, pasti kita perlu melihat untuk kemasannya. Nah, di dalam kemasannya itu banyak sekali informasi, mulai dari komposisi bahannya, kemudian nutrisinya, kemudian kode produksi, dan masa kadaluarsanya. Nah, apakah ini sangat penting? Tentunya itu sangat penting, karena di dalam informasi ini kita harus jeli dan juga harus tahu apa sih maksud dari kemasan ini. Jangan sampai ketika kita beli jajan kemudian langsung makan, ternyata kadaluarsanya sudah berlalu 1 bulan yang lalu. Wah, ini akan membuat kita sakit. Nah, sehingga di video ini kita akan kupas deh, apa sih nanti maksud dari label nutrisi, kemudian kode produksi, dan juga masa berlaku. Kira-kira makanan yang sudah kita makan setiap hari, makanan yang kita sudah beli setiap hari di sekolah, itu sehat tidak ya? Dan juga itu akan mendukung pertumbuhan kita atau tidak ya? Nah, di video ini kita akan kupas. Yuk kita akan kupas satu persatu. Kita lihat. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang informasi nilai gizi. Nah, di dalam sebuah kemasan itu pasti ada takaran sajinya, nanti berapa, kemudian sajian perkemasannya bagaimana, sehingga nanti dilihat energinya berapa, kemudian biasanya kita lihat ada lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan juga garam. Nah, di situ juga ada vitamin C. Nah, di sini nanti kita akan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk yang nomor 1. Ya, yang pertama, awali dengan takaran saji. Informasi kandungan zat gizi berdasarkan jumlah takaran saji. Nah, di sini perlu kita informasikan bahwa untuk takaran saji ini ada yang 250 ml. Ada juga informasi berat bersih produk itu semuanya dari kemasan, kemudian isi itu 500 ml. Nah, ini untuk memberitahu kita bahwa di dalam takaran kemasan makanan yang kita beli dan juga semuanya keseluruhan dari ini ya, kemasannya ini untuk berat bersih dan berat kotornya berapa. Ini kita bisa lihat di takaran saji. Kemudian yang kedua, perhatikan energi total. Energi total ini menunjukkan seberapa banyak energi
yang kita peroleh dari produk pangan. Nah, kita bisa melihat, misalnya kita lapar nih, kita mau beli makanan yang energinya cukup sehingga kita nanti bisa meredakan lapar kita. Nah, kita bisa melihat di energi total ini. Nah, kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga, perhatikan kandungan zat gizi. Pilih produk yang kandungan zat gizinya itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti kita tidak sakit. Nah, di situ kita bisa melihat kalau misalnya kita ingin proteinnya tinggi atau mungkin vitamin C-nya tinggi, vitamin A-nya tinggi. Nah, kita bisa melihat di takaran gizi tersebut. Sehingga nanti ketika kita makan makanan yang sehat ini bisa untuk membantu pertumbuhan kita. Kemudian yang keempat, perhatikan persentase dari AKG. Nah, persentase dari AKG ini digunakan untuk melihat berapa persen gizi yang dipenuhi jika mengkonsumsi pangan ini dalam satu takaran saji. Sehingga nanti ketika kita makan itu tidak berlebihan dan juga cukup untuk kandungan gizi kita. Nah, ini sangat penting sekali ya yang nomor 4. Jadi jangan sampai nanti kita makan kemudian malah membuat kita besoknya tidak masuk sekolah. Nah, itu nanti akan membuat ini ya, guru kita nanti melihat kita, loh kok tidak ada ya di kelas. Nah, ini gara-gara makan yang enak tapi tidak bergizi membuat kita tidak bisa masuk sekolah. Oke, yang kelima yaitu catatan kaki. Catatan kaki ini menjelaskan persentase AKG pada tabel yang berkontribusi pada kebutuhan energi sebesar biasanya ada yang 2150 kilokalori. Nah, ini berbeda-beda tergantung dari kemasan dan juga makanan yang kita ini beli. Nah, di sini kita akan melihat sehingga nanti apa yang kita dapatkan dari makanan ini bisa terpenuhi untuk gizi kita. Itu untuk yang pertama ya, ketika kita membeli makanan. Nah, selanjutnya apa? Yuk kita cari tahu lagi. Ya, yang selanjutnya kita akan melihat tetap di label pangan untuk makanan sehat kita ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang pesan kesehatannya. Di mana pesan kesehatan ini untuk melihat ketika kita makan itu apakah makanan ini sehat atau tidak. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita harus tahu untuk tanggal kadaluarsanya. Karena ini sangat penting. Karena makanan itu tidak selamanya itu awet, sehingga kita harus bisa melihat tanggal kadaluarsanya. Di mana tanggal kadaluarsanya biasanya tercantum di belakang kemasan. Ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Di mana ketika kita makan makanan yang sehat, kita harus melihat kadaluarsanya sehingga nanti ketika kita makan itu aman untuk perut kita. Kemudian yang kedua adalah nama produknya, di mana jenis produknya harus kita ketahui. Jangan sampai nanti produk ini untuk dewasa saja, tidak boleh untuk anak-anak. Nah, ini nanti akan merugikan kesehatan kita, sehingga kita harus mengetahui apakah ini untuk cocok untuk semua usia atau ada batas minimal usianya. Lalu tadi kita bisa melihat komposisi. Nah, mungkin kita punya penyakit ini ya, yang ada di tubuh kita tidak boleh mengkonsumsi misalnya salah satu bahan tertentu. Sehingga ketika kita membeli makanan untuk kita bisa melihat komposisi dari bahan makanan yang kita beli di makanan sehat tadi. Jangan-jangan nanti ada misalnya ini kita tidak boleh mengkonsumsi garam. Nah, di situ ada garam, kandungan garam yang tinggi. Maka kita bisa tidak makan makanan itu agar nanti kesehatan kita dapat lebih sehat lagi. Kemudian selanjutnya adalah di Indonesia ini ada informasi keterangan halal, khususnya ini untuk umat muslim, di mana untuk semua jajanan itu ada lisensi halal. Nah, ini biasanya nanti ada logo dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI,
Sehingga di sini nanti kita bisa mengetahui, oh ini makanannya halal, ini ternyata belum bisa dikonsumsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk informasi makanan yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah izin edar. Jangan sampai nanti makanan yang kita makan itu ternyata tidak diizinkan dari pemerintah Indonesia. Nah, ini akan merugikan kita semuanya karena pemerintah Indonesia sudah memberikan filter sehingga nanti ketika makanan itu beredar di masyarakat sudah memberikan izin. Kemudian yang terakhir adalah berat dan isi. Nah, ini mungkin untuk kita ya, untuk informasi tambahan sehingga nanti kita bisa tahu, oh ternyata berat dan isi dalam makanan ini seberapa. Ini untuk informasi saja sehingga nanti kita lebih jeli lagi sebelum kita makan. Ada informasi-informasi penting di kemasan. Jadi jangan dibuang ya kemasannya, tapi di situ ada informasi penting yang harus kita ketahui sebelum nanti kita memilih makanan sehat. Ya, tadi sudah banyak sekali ya kita belajar tentang mengenali makanan sehat dari kemasan. Tadi sudah ada gizinya, bagaimana kadaluarsanya, kita bisa melihat, kemudian juga dari ininya, produknya, kemudian komposisinya. Nah, kemudian di akhir ini kita perlu mengetahui bagaimana memilih jajanan yang sehat. Kandungan apa sih yang bisa mendukung untuk pertumbuhan kita? Nah, yang pertama itu kita harus melihat bahwa makanan yang kita makan itu mengandung protein. Mengapa harus mengandung protein? Karena protein ini sumber kecerdasan, kekebalan dan pertumbuhan untuk kita, dan juga adik-adik sangat penting ini untuk mendapatkan protein yang banyak. Lalu yang kedua adalah lemak ya. Lemak ini untuk pertumbuhan sangat baik karena sumber kecerdasan dan juga kekebalan, sehingga nanti lebih sehat, kuat, sehingga nanti bisa siap untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah karbohidrat. Di sini sebagai sumber energi ya, kita setiap hari perlu karbohidrat yang cukup sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga nanti kita tidak mudah capek seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah vitamin mineral. Apa sih fungsi dari vitamin mineral? Manfaatnya untuk tubuh kita, di mana ini sebagai sumber kesehatan, kebugaran dan kekebalan. Nah, 4 ini sangat penting sekali sehingga nanti ketika kita makan itu bisa mendukung pertumbuhan kita dan juga kita tidak mudah sakit dan siap untuk beraktivitas. Lalu, kita sudah mengetahui tentang kesehatan dari makanan. Kemudian di sini saya akan memberikan tips bagi adik-adik ketika memilih jajanan sehat itu seperti apa dan juga kenapa sih harus sehat? Ya, ini kita akan bahas. Yang pertama adalah jangan membeli makanan yang kotor dan tidak tertutup. Mengapa? Karena ini mengakibatkan sakit perut, demam, diare, muntaber, tipes, dan juga kolera. Nah, ini sangat merugikan sehingga kita nanti tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian, yang kedua, jangan membeli makanan yang warnanya indah, mencolok. Kenapa ini? Karena ini dapat merusak hati, paru, otak, usus, lambung, dan ginjal. Nah, ini sangat merugikan sekali ya, sehingga nanti kita harus berhati-hati nih kalau kita melihat, oh makanan ini bagus ya makanannya warnanya mencolok. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah makanan itu tidak kental, awet, menyolok. Kenapa ini tidak boleh? Karena ini merusak hati, paru, otak, usus, lambung, darah, dan ginjal. Wah, banyak sekali ya ini untuk ininya ya, merugikan untuk kesehatan kita. Lalu yang berikutnya adalah terlalu gurih dan manis. Nah, ini enak ya, tapi dibalik itu ternyata ini bisa menyebabkan resiko terkena penyakit yang tidak menular. Sehingga nanti pertumbuhan kita tidak menjadi baik dan juga nanti kita mudah terkena penyakit. Ya, tadi sudah banyak sekali informasi tentang makanan sehat.
Tetapi untuk mendukung kesehatan kita, tetap kita berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari semua penyakit. Selain kita makan makanan yang sehat, kita juga jangan lupa untuk rajin berolahraga, kemudian cuci tangan, dan juga kita harus pastikan makanan dan minuman dimasak hingga matang. Dan jika kita mungkin sakit dan juga kita beraktivitas di luar, kita memakai masker sehingga nanti kita bisa aman dan juga orang-orang di sekitar kita juga aman. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, karena kita selalu beraktivitas yang ini ya cukup lama tapi kita lupa untuk istirahat. Makanya ini sangat penting sekali, karena pertumbuhan itu tidak hanya sebatas kita beraktivitas berolahraga, tapi kita juga harus istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum air mineral atau air putih minimal 8 gelas per hari, karena ini sangat bagus sekali untuk memberikan dukungan pencernaan kita sehingga nanti kita tidak terkena banyak penyakit. Ya, kita sudah sampai di akhir penghujung video kali ini. Nah, banyak sekali ya manfaatnya. Kita belajar dengan memberitahu kemasan yang ada di makanan sehat. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, kita harus cermat dan juga kritis. Ketika kita membeli makanan, kita harus tahu apa saja kandungan yang ada di makanan kita beli. Jangan sampai kita nanti gara-gara beli makanan yang murah, kemudian juga ini mudah kita dapat sekitar, ternyata itu merugikan kesehatan kita. Cukup sekian adik-adik, dan semoga sehat selalu dan tetap menjadi anak-anak yang cerdas, teliti, kritis dalam melakukan sesuatu hal. Sampai jumpa dan salam sehat.